Mengapa Inter Milan dan AC Milan tak bisa membangun stadion mereka sendiri? Milan dan Inter Milan berencana untuk membangun stadion baru bersama dan dilaporkan telah memutuskan untuk menghancurkan Stadion Meazza. Tetapi mengapa mereka tak membangun stadion mereka sendiri? Sisi Milan berbagi Stadion Meazza dan akan terus melakukannya dengan stadion baru mereka yang dapat dibangun di area San Siro atau di Sesto San Giovanni, tepat di luar kota Milan. Presiden Milan Paolo Scaroni telah mengonfirmasi hari ini bahwa merenovasi Stadion Meazza akan mustahil dan berbahaya, sehingga pihak Milan akan mencari tempat terbaik untuk membangun rumah baru mereka. Sebuah pertanyaan yang diajukan oleh banyak penggemar akhir-akhir ini adalah mengapa Milan dan Inter tak dapat membangun stadion mereka sendiri sekarang setelah mereka memutuskan untuk meninggalkan San Siro. CEO Milan Ivan Gazidis menjawab beberapa minggu lalu dalam sebuah wawancara dengan surat kabar La Repubblica. Ini adalah impian banyak penggemar, tetapi Anda harus menghadapi kenyataan dari investasi yang mahal untuk keseimbangan keuangan satu klub. Saya optimis bahwa proyek akhir stadion modern yang mampu menampung keluarga, wanita, dan anak-anak dan menghasilkan pendapatan baru akan disetujui. Sebuah proyek untuk katedral stadion baru di kawasan San Siro telah disetujui hampir setahun yang lalu, tetapi harus melalui debat publik sekarang untuk mendapatkan lampu hijau dari warga yang tinggal di daerah tersebut. Stadion baru tidak akan siap sebelum 2027 sampai 2028 karena San Siro akan jadi tuan rumah upacara pembukaan Olimpiade musim dingin 2026 di Milano. AC Milan ke Sporting demi Rafael Leao, operasi khusus pembaruan kontrak ala Rossoneri. AC Milan memulai operasi khusus demi menuntaskan pembaruan kontrak Rafael Leao. Rossoneri dikabarkan akan menuntaskan masalah perpanjangan kontrak yang berlarut-larut melalui negosiasi tak langsung. Raksasa Liga Italia Serie A telah mengidentifikasi masalah yang saat ini berada di Sporting. Bagaimanapun AC Milan telah menghabiskan waktu berbulan-bulan tanpa hasil. Mereka sangat ingin memperpanjang kontrak Rafael Leao yang akan habis pada 30 Juni 2024. Namun hingga saat ini sang pemain belum menekan proposal yang diajukan oleh Rossoneri. Bahkan proposal awal penyerang telah ditolak oleh sayap asal Portugal itu. Penolakan terjadi karena Leao ingin AC Milan memenuhi dua tuntutannya. Yang pertama, Real meminta kenaikan gaji sebesar 7 juta euro atau setara dengan 102 miliar rupiah per musim. Dan yang kedua, ia mengharapkan Rossoneri mau bergabung dengan Lille untuk membayar ganti rugi ke Sporting atas penolakan. Terkait masalah ini, La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa AC Milan kini telah memahami bahwa untuk menyelesaikan kasus Leao, mereka harus terlebih dahulu melepaskan ikatan yang terkait dengan saga Sporting. Laporan tersebut juga mengklaim bahwa ini merupakan permintaan yang paling ingin dipenuhi oleh AC Milan dengan uang muka, sehingga mendapatkan pembayaran pemain di tahun-tahun mendatang. Kendala lainnya adalah perwakilan dari Leao sampai Jorge Mendes tetap menjadi agennya, tetapi seorang pengacara Prancis memegang surat kuasa dari pemain sayap itu dan meminta untuk bertindak secara eksklusif. Keyakinan Paolo Maldini dalam pembaruan itu jelas didorong oleh niat Leao, tetapi ada simpul yang harus diurai sementara Chelsea dan Manchester City terus memantau. Jerry Lineker minta Southgate pasang Tomori sebagai bek utama Inggris. Striker legendaris Inggris yaitu Jerry Lineker mempertanyakan keputusan manajer Gareth Southgate yang tidak menurunkan Fikayo Tomori sebagai bek utama The Three Lions. Pada jeda internasional bulan September ini, Fikayo Tomori mendapatkan panggilan dari Southgate untuk membela timnas Inggris. Sayang, bek AC Milan itu tak pernah bermain di dua laga yang dimainkan oleh timnas Inggris saat kalah 0-1 dari Italia dan seri 3-3 kontra Jerman di ajang UEFA National League. Gareth Southgate justru memainkan Harry Maguire yang secara ironis bek berusia 29 tahun itu sebenarnya jarang bermain untuk Manchester United musim ini. Keputusan Southgate yang mengutamakan Maguire ketimbang Tomori pun mendapatkan kecaman dari banyak pihak, tak terkecuali dari Jerry Lineker.
Pria dengan koleksi 48 gol bersama The Three Lions itu menuntut Southgate untuk lebih mempercayai Fikayo Tomori di lini belakang timnya jika Inggris ingin sukses di Piala Dunia 2022 mendatang. Ada pemain bernama Tomori yang tampil bagus bersama AC Milan. Begitu tulis linknya di akun Twitter resmi miliknya. Sejak pindah dari Chelsea ke AC Milan di Januari 2021, Tomori memang meroket drastis performanya bersama Rossoneri. Sang defender terhitung telah mengoleksi 71 penampilan bersama Milan di semua ajang dan sukses mencetak 2 gol dari jumlah penampilannya itu. Tomori sendiri bahkan masuk dalam 11 pemain terbaik untuk kompetisi Serie A musim lalu, pasca mengantarkan Milan meraih Scudetto pertama mereka dalam kurun 1 dekade terakhir. Presiden AC Milan mengungkapkan terlalu beresiko untuk merenovasi San Siro. Presiden AC Milan, Paolo Scaroni, mengatakan jika terlalu beresiko bagi pihaknya untuk melakukan renovasi pada stadion kebesaran klub yakni San Siro. Sebagai informasi, Rossoneri dilaporkan akan membangun stadion baru bernama Katedral yang akan dimulai pembangunannya pada tahun 2027. Banyak pihak tak setuju dengan gagasan pembangunan stadion baru itu, sebab San Siro dianggap memiliki banyak nilai sejarah yang akan mubazir jika dilupakan begitu saja. Sejumlah pihak itu terlalu mempertanyakan keputusan manajemen AC Milan dan Inter Milan yang kenapa tidak melakukan renovasi saja pada stadion San Siro yang sekarang masih tegak berdiri. Paolo Scaroni selaku presiden AC Milan lalu buka suara mengenai keputusannya untuk menolak melakukan renovasi. Seperti dikutip dari Milanews, pria 75 tahun itu berkata, ada banyak alasan kenapa klubnya tak mau merenovasi San Siro. Namun saya hanya akan bilang ke kalian satu saja. Bagaimana mungkin kita tetap mengizinkan 50.000 penonton datang setiap pekannya ketika pekerjaan renovasi stadion tengah berlangsung? Saya berani menjamin kalau itu adalah sesuatu yang tidak mungkin dan sangat berbahaya. Sekarang ini pun kemudian dicecar wartawan soal renovasi Santiago Bernabeu yang buktinya bisa dilakukan oleh Real Madrid. Sang presiden berkata jika Milan tidak bisa melakukan hal serupa seperti Madrid, lantaran Los Blancos punya keistimewaan untuk bertanding di Estadio Alfredo Di Stefano saat Bernabeu direnovasi. Selain itu, Madrid juga tidak perlu berbagi kandang seperti Milan yang saat ini silih berganti menempati San Siro bersama Inter Milan. Klub lain bisa melakukan itu karena mereka tidak perlu berbagi kandang dan bisa bermain di tempat lain untuk sementara waktu. Setiap saya mendengar ada orang yang bilang kalau kita seharusnya melakukan renovasi pada San Siro, saya pikir mereka tidak paham kondisi yang sesungguhnya. Kami kuku ingin membangun stadion yang baru, entah itu di kawasan dekat San Siro atau di tempat lain. Tutup dari Scaroni.